ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Patra Gumala. Dan saya Cynthia Rompas. Mudah-mudahan teman-teman di rumah ini pada sehat semua. Seperti saya dan Patra ya. Iya. Sehat ya Patra ya? Saya sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat? Anak-anak sehat walafiat. Istri juga sehat? Itu dia. Kenapa itu dia? Seperti biasa karena ini awal bulan, harga-harga naik, uang bulanan minta dinaikkan juga. Jadi setiap hari selalu ada yang kurang di rumah. Oke, saya setuju Mbak untuk istrinya Mas Patra. Minta naik terus aja supaya suami lebih kerja giat lagi. Amin, amin. Tapi ngomong-ngomong ya, dalam seminggu ini kira-kira kamu lagi merhatiin berita soal apa sih, Pat? Seminggu? Seminggu ini sama kayak 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Oh gitu? Iya, karena beritanya itu terus. Apa? Berita kasus Bapak Ferdy Sambo. Oh iya, itu kalau terus itu. cuman tiap hari ada episode barunya, ada sudut pandang lain, ada fakta-fakta baru. Jadi kayak nonton series yang terus ada episode barunya aja. Pasti ada yang baru gitu. Bener. Ya. Kalau ngomongin soal Ferdy Sambo ini juga rame nih, nggak cuma di televisi, media cetak, tapi juga media sosial. Jelas. Lihat yuk, gimana sih netizen ini menanggapi kasus Ferdy Sambo? Ini dia komentar-komentar netizen ya. Langsung. Yang ada pertama, dari mana nih Patra? Dari akun @acehlon90 ya. Katanya daripada jadi buzzer, jelek-jelekin orang lain seperti tetangga sebelah, lebih baik bantu Pak Listio Sigit, ini Kapolri ya, agar masyarakat sayang kembali pada institusi Polri, gara-gara kasus Bung Sambo. Oke, ini tetangganya mudah-mudahan nggak tersinggung. Betul. Oke, nextnya kita lihat ada dari akun biopestisida Moh Iksan. Gara-gara Sambo BBM besok naik, kita nggak sadar. Pesan buat cowok-cowok, abis ini bawa uang lebih sedikit pas pergi sama adik. Jangan habis di minyak aja, nanti nggak makan anak orang. Oh, jangan habisin uang di bensin. Betul. Maksudnya. Sama adik tuh sama pasangan sama pacar gitu ya. Oke, yang ketiga komentar netizen di Twitter ini dari @diah_cokro. Sekarang polisi sedang sibuk, entah sibuk menyelamatkan setoran. Ini dia Cokro ya. Dia Cokro, oke. Entah sibuk menyelamatkan setoran yang sayang buat dihentikan. Di sisi lain juga harus kerja keras mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah ambiar gara-gara ulah Irjen Sambo dengan kerja gerbek judi online. Semoga bukan sandiwara institusi. Semoga ya. Semoga. Yang terakhir, nextnya kita lihat akun dari Haidar Toko Sulaiman. Kenapa Haidar tiba-tiba Teko ada Kak Seto di sini? Oke, ini kasus seperti banyak kok Kak Seto diem baik gitu. Wanita ini bawa anak bayinya ke penjara usai divonis 4 bulan penjara atas kasus perlindungan PMI. Jadi memang Kak Seto ini juga lagi rame nih diperbincangkan. Karena memang kan Kak Seto memberikan perhatian khusus untuk melindungi anak dari Irjen Ferdy Sambo yang memang ada yang masih balita. Itu dia. Tapi ternyata ini pro kontra loh Patra. Belakangan memang nama Kak Seto lagi disebut-sebut oleh netizen. Katanya, wah Kak Seto mentang-mentang jago parkur, jadi panjat sosial sama kasus ini. Waduh. Karena dilihat kalau misalkan kok yang ini nggak diperhatiin. Dan banyak kasus-kasus lain juga gitu ya. Oke, untuk membahasnya gimana kalau kita undang semuanya? Boleh. Untuk itu, inilah Ngobrol Pintar. Iya, itu tadi ya. Kalau di Twitter ramai, sebulan belakangan isi headline berita hampir sebagian besar tentang kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo. Nah, belakangan muncullah sosok idola masa kecil kami. Masa kecil kami? Tiba-tiba muncul di dalam pemberitaan besar kasus Bapak Ferdy Sambo. Beliau muncul. Dan jadi obrolan warga netizen di sosial media. Ini pro kontra juga. Karena kalau kita bicara soal anak-anak, pasti ada yang membela. Tapi karena ini kasusnya berkaitan dengan pembunuhan, ada juga yang nggak terima. Gitu ya Patra ya. Betul. Gimana kalau kita undang langsung saja? Kayaknya beliau tadi di belakang bawa komo. Komo lewat. Makanya tadi jalan ke sini agak macet ya. Oke, langsung saja kita undang Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Kak Seto Mulyadi. Kak Seto Mulyadi. Halo, senang sekali ini idola masa kecil saya. Apa kabar Kak Seto? Terima kasih. Baik. Langsung duduk dulu Kak Seto. Silakan Kak Seto. Silakan Kak Seto.
Kira-kira kita bisa nggak ya sampai selamanya dipanggil Kakak Cynthia dan Kakak Patra kayak Kak Seto? Sepertinya agak sulit ya, melihat dari ketebalan rambut aja masih lebih tebal rambut Kak Seto dibanding saya. Kabar, Kak? Iya baik, alhamdulillah. Sehat ya Kak ya? Tetap semangat, tetap Jadi, sehat. Jadi meskipun lagi ramai di Twitter dan medsos, tetap semangat ya Kak Seto ya? Tetap semangat. Dan panggilnya bukan Kak lagi, tapi Kek sekarang. Kek sekarang ya, Kek Seto. Bener juga ya, tinggal diganti huruf vokal. Betul sekali. Oke. Ini Kak Seto, tapi sadar nggak Kak Seto, belakangan sosial media lagi lumayan banyak ngomongin Kak Seto. Sadar sekali. Sadar sekali. Sadar sekali. Tapi dan terima kasih. Baca. Ya, kalau ada waktu ya dibaca. Ya diendapkan dan ya terima kasih lah sebagai masukan berharga untuk saya. Apa spesialnya anak Ferdy Sambo? Kita tahu lah Ferdy Sambo masih punya keluarga, mungkin dan mampu pula untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Kenapa harus anaknya Ferdy Sambo, Kak? Ya. Nah, mohon juga ditegaskan sebelum itu kan ribuan anak-anak. Ya, saya bagaimana dengan bersama anak jalanan, anak terlantar. Saya juga punya kegiatan kelas berjalan menghampiri anak-anak jalanan untuk dididik dengan cara metode semacam homeschooling, yaitu metode pembelajaran non formal dan informal dan sebagainya. Nah, pada saat kasus ini muncul, itu kan banyak juga pertanyaan kepada kami ke LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk dari tahun 98. Itu bagaimana? Kan ini termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Itu amanat undang-undang terbaru, Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus itu ya anak teroris, anak terlantar, kemudian anak-anak yang termasuk tersangka kasus pembunuhan. Bukan, anak yang terstigmatisasi atas labelisasi orang tuanya. Jadi, wah ini anak pembunuh, ini anak perampok, ini anak teroris, ini anak koruptor. Nah, ini anak-anak kan banyak hujatan, apalagi di media sosial, dan mereka banyak yang penuh tekanan. Nah, ini sempat dilantarkan oleh masyarakat juga kepada kami, ditanyakan bagaimana. Nah, kami tahu bahwa ini adalah tanggung jawab pertama, adalah tanggung jawab negara. Negara harus hadir. Nah, kami juga ingin tahu apakah negara sudah hadir. Akhirnya kami datang ke Mabes Polri waktu itu untuk menanyakan itu. Nah, kebetulan hadir juga, dan negara ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu lembaga negara juga adalah KPAI hadir juga, dan Komnas Perempuan yang hadir. Nah, di situ dalam perkembangan bersama kami dari unsur masyarakat, karena LPAI adalah lembaga swadaya masyarakat. Bentuk perlindungannya yang akan dilakukan LPAI saat itu akan seperti apa? Karena kan yang sekarang jadi pro kontra adalah kenapa Kak Seto lebih fokus untuk melindungi anak-anak Ferdy Sambo, tapi ada sebenarnya anak-anak lain yang lebih membutuhkan. Karena kalau dilihat dari background keuangan, background kelengkapan keluarga, masih banyak mereka yang membutuhkan. Tapi sebelum dijawab, kita akan lihat dulu tayangan berikut ini. Kak Seto, do you still remember last year, ada salah satu selebritis, yang sekarang sudah almarhumah, yang berinisial V, Pada saat itu beliau juga masuk di dalam penjara dan beliau meninggalkan seorang bayi. Kenapa Anda tidak mempertahankan atau mengusulkan tahanan rumah untuk almarhumah pada saat itu? Kenapa Anda tidak menjadi garda di depan untuk almarhumah supaya almarhumah menjadi tahanan rumah? Karena pada saat itu almarhumah juga mempunyai seorang bayi. Where are you? Where are you before? Di saat almarhumah mempunyai masalah itu. Where are you? Can you explain to me? Can you give me reason? Why? And where are you? Two, banyak di luar sana, so many in outside, wanita yang di dalam penjara dia meninggalkan anaknya, balitanya atau bayinya. Kenapa Anda tidak mengusulkan juga untuk menjadi tahanan rumah supaya ibu-ibu yang di dalam penjara itu bisa bersama dengan bayinya atau balitanya? Can you give me reason? Can you explain to me too? And then ujuk-ujuk tiba-tiba Anda nongol, Anda muncul menjadi garda ke depan untuk
mengusulkan tahanan rumah untuk istri Sambo karena punya anak bayi. Why? Why? What's wrong with you? Can you explain to me? Can you give me reason? Why? Why you tiba-tiba ujuk-ujuk Anda menjadi garda depan untuk usul tahanan rumah untuk istri Sambo? Are you okay? Please, give me reason and explain to me. Oke, itu tadi Where are you katanya? TikTok dari Mas Hibah. Ya, pertama saya mengaturkan terima kasih kepada Ibu siapa tadi? Ibu-ibu di TikTok. Saya simpati dan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap perlindungan anak sudah semakin meningkat di kalangan masyarakat. Jadi justru mengapresiasi ya? Iya, apresiasi bahwa ada kesadaran. Bayangkan kalau cowok bodoh amat dan sebagainya. Jadi menyadari bahwa banyak juga ibu-ibu semacam itu, artinya ibu-ibu semacam Ibu Max Hibah. Bukan yang Ibu PC. yang juga punya bayi dan kemudian berhadapan dengan hukum, terpaksa ditahan dan sebagainya. Nah, saya menghadapi itu sudah beberapa kali ya. Saya ingat mungkin 5 atau 6 kali dalam kasus-kasus semacam itu. Dan salah satunya mungkin ya saya ingat juga tahun 2014. Waktu itu juga seorang selebritis juga. Bahkan saya datang ke selnya, kemudian saya juga mendengar kerinduan sang anak. Saya dititipi juga anak yang ada di rumah. Saya datang lalu saya sampaikan bahwa anaknya juga rindu kepada sang ibu, tapi sudah pintar dan sebagainya. Nah, itu pun saat itu walaupun tidak terlalu viral, saya berkritik mentang-mentang anak politisi, anak artis dan sebagainya. Tapi di luar sana, puluhan waktu itu kan saya juga sebagai anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya sering datang juga ke lapas-lapas khusus untuk anak, tapi juga untuk beberapa anak yang terpaksa ikut ibunya. Begitu. Nah, itu pun sudah banyak kita bahas di dalam ini usulan kepada Dijenpas supaya ada, karena juga studi dari luar negeri menunjukkan bahwa bayi ini sedang dalam masa kelekatan, attachment yang sangat bermanfaat untuk perkembangan jiwa sang bayi, sehingga jangan sampai dipisahkan begitu saja. Kalau jadi sebenarnya dalam artian Kak Seto sebenarnya concern dengan seluruh perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, khususnya yang memiliki anak, gitu ya. Dan itu sudah sangat kami perjuangkan sejak dulu juga. Cuma ya itu tadi, ini nggak pernah terdengar oleh media. Ini tiba-tiba ya karena sedang menjadi perhatian banyak begitu. Nah, saya juga ingat tahun 2020 kemarin, misalnya salah satu kasus juga ibu di Aceh Utara, seorang ibu Ika kalau nggak salah siangkatan itu sekitar 33 tahun, juga punya bayi 6 bulan dan diberi kesempatan di situ. Tapi kemudian ada seorang anggota DPD Republik Indonesia, seorang bapak, singkatnya Bapak Haji S, itu kemudian justru memberikan usulan dan jaminan supaya bisa ditahan di rumah, supaya bisa memberikan perhatian, yang terbaik, kasih karena sayang kalau kepada anaknya anaknya. Bahwa ide ini sebetulnya cukup banyak berkembang di masyarakat. Jadi pada waktu kemarin saya keluar dari mobil ditanya media begitu-begitu, ya saya spontan bahwa menurut pengetahuan saya memang bayi perlu dekat dengan sang ibu. Lalu bagaimana caranya? Ya, antara lain ada 2 alternatif, atau tahan rumah atau mungkin di lapas, tetapi ada tempat khusus untuk bayi, bukan tempat khusus untuk ibunya. Jadi bayi misalnya jadi baby ini box, adalah begitu. tempat Kak Seto bisa mengklarifikasi. Maksudnya bukan mengesampingkan ancaman hukumannya Ibu PC, tapi lebih fokus kepada anaknya. Dan bukan hanya kepada Ibu PC, sebelumnya juga sudah saya kepada ibu-ibu lain yang sedang berhadapan dengan hukum. Baik kepada Kementerian Hukum dan HAM maupun juga untuk ya para yang berwenang, ahli hukum, untuk ya for the best interest of the child, demi kemudian terbaik bagi anak ini, jangan sampai terlanggar haknya. Tapi kita masih akan lanjut nih ngobrolin soal kasus Verdi Sambo. Concernnya Kak Seto seperti apa sih? Apakah memang se-urgent itu untuk melindungi anak-anak dari Verdi Sambo dan bagaimana Putri juga Candrawati? kelanjutannya setelah Kak Seto udah ketemu sama Pak Verdi Sambonya kan berarti ya Kak Seto? Kita mau nanya update-nya tahun depan. Langsung tarik napas panjang Kak Seto soalnya pas kamu kayak gitu.
Aduh, PR lagi nih. Oke, tetap bersama kami di Ngopi. Buat apa Kak Seto sampai nunduk-nunduk ke baris ini? Pasti ada sesuatu nih, dibayar Kak Seto nih. Saya yakin dibayar. Kalau enggak, datang ke saya, ngobrol. Ampun Abah. Mungkin langsung jawab pertanyaan. Langsung jawab aja. Kak Seto mau, emang dibayar Kak Seto? Ya,